Halo semuanya, nama saya Surya Nur Majid. Nama saya Muhammad Rifat Guna. Saya Fiolina Trianagita. Saya Iva Izaki Aziza. Saya Tasya Alikalia Putri. Saya Afifah Fauzianur Laili. Saya Irina Dila. Saya Walia Kemalani Sai. Saya Wildan Fauzi. Pasar tradisional telah lama menjadi salah satu pijakan utama dalam perekonomian masyarakat, terutama di berbagai negara berkembang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pasar tradisional menghadapi tantangan yang signifikan, yaitu karena hadirnya pasar yang modern. Isu dinamika kepercayaan dan daya beli masyarakat pun menjadi sorotan utama dalam konteks ini. Meskipun demikian, pasar tradisional masih banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan pembuktian kekuatan kearifan lokal dalam konteks pasar tradisional. Dan inilah Pasar Pucang Anom Surabaya. Pasar Pucang Anom merupakan salah satu pasar tradisional di Surabaya yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Pasar ini berlokasi di Jalan Pucang Anom nomor 25, Pucang Sewu, Kecamatan Kubang, Surabaya, Jawa Timur. Selain menjual berbagai kebutuhan pokok, pasar ini dikenal juga sebagai pasar buah. Letaknya berjajar sepanjang Jalan Raya Pasar Pucang. Layaknya pasar tradisional, tawar-menawar harga adalah ciri khasnya. Untuk mendapatkan harga murah, calon pembeli biasanya melakukan kegiatan tawar-menawar, sehingga tercipta komunikasi dan interaksi sosial yang dilakukan antara pedagang dan pembelinya. Daya beli masyarakat yang seperti itu sudah ada sejak zaman kerajaan dan menjadikannya sebagai kearifan lokal tersendiri yang dimiliki oleh pasar tradisional. Namun, apakah saat ini para generasi muda masih punya ketertarikan untuk mempertahankan pasar tradisional? Jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Saat ini kita lagi beli di toko telur sama ibu siapa, Bu? Triwayuni. Oke, Ibu Triwayuni. Nah, Ibu Triwayuni ini menjual berbagai produk ayam. Dan hari ini kita mau sedikit nanya nih sama Ibu Wahyuni. Ibu sejak kapan Bu berdagangnya? Sejak tahun 2021. Oh, 2021. Ini mungkin 10 tahun. Terus juga Ibu, kebanyakan pembelinya itu anak muda atau yang udah dewasa gitu? Campur, Pak. Ya, ada yang dewasa, ada yang muda. Campur ya. Berarti kebanyakan orang tua tapi sebenarnya campur ya Pak. Ada yang anak muda juga. Kalau setelah kan banyak Bu, ada mall, ada Swalaya, ada Shopee, itu berubah nggak sih Bu kalau misalnya dari Tahu banyak saya macet. Alhamdulillah. jadi tutup ya Bu ya? Ya, alhamdulillah banyak. Kan banyak yang ini jual sate, jual apa nasi goreng, itu kan tidak pakai Shopee langsung ke pasar. Itu iya. sekarang. Jadi tutup ya Bu ya, nggak berubah ya? Iya, selama nggak ini? berubah ya. Kalau untuk kantong pasar rasanya belum seperti yang lain yang kayak seperti lain. Dan yang biasa, kita misalkan masih bisa misalnya stand up, ya. Kalau yang apa pasar daerah yang kita bikin kita akan saya harus tidak sebenarnya lagi pada sekitar ada misalkan harus dengan tetap sendiri pasar hidupnya jam 10 sudah datang orang ya kalau punya langganan ya maksudnya langganan kan pendapatannya masih tetap ada
kalau emang rezekinya rame ya dapat 200 ya itu udah rame udah 200. Berarti berubah-ubah ya pas setiap hari? Kebanyakan biasanya kalau rame itu hari Sabtu Minggu Pak, atau setiap hari itu lebih rame biasa atau enggak? Bulan-bulan lupa. Oh iya, Bulan-bulan lupa. berarti awal bulan ya Pak biasanya rame. Daya beli masyarakat khususnya generasi muda mengalami penurunan ditandai dengan munculnya era globalisasi ini, di mana transaksi tidak hanya bisa terjadi di pasar tradisional, melainkan di pasar modern, seperti swalayan, mall, bahkan e-commerce, yang dapat memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi secara jarak jauh. Keberadaan pasar modern dan e-commerce mulai mengancam eksistensi pasar tradisional. Dari fenomena itu, pembelajaran yang dapat kita ambil sebagai generasi muda, di mana menurut ungkapan Jawa kuno yaitu Wong Jowo ojo ilang Jawane, yang berarti orang Jawa jangan kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Begitu juga dengan budaya jual beli kita di pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman kerajaan yang harus kita sebagai generasi muda melestarikannya. Halo guys, di berikut ini adalah beberapa tips untuk mempertahankan eksistensi dari pasar tradisional. Yang pertama adalah tetap mengusahakan untuk membeli di pasar. Nah iya benar banget. Terus yang kedua adalah menjaga kebersihan di pasar agar kita nyaman saat berbelanja. Yang ketiga adalah mempertahankan tawar-menawar karena itu adalah budaya yang sejak dulu ada hingga saat ini. Untuk yang keempat adalah berkontribusi dan memberikan inovasi dalam pengembangan dan perbaikan pasar. Untuk yang kelima, meningkatkan keamanan pasar. Yang keenam adalah mempertahankan harga yang ada di pasar tradisional agar tidak melampaui harga yang ada di pasar modern. Dan yang terakhir adalah kita juga harus mempertahankan kelengkapan dan keberagaman produk yang ditawarkan di pasar tradisional. Oleh karena itu, ayo belanja di pasar tradisional.